Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Teman-teman sekalian, insyaallah pada pembelajaran kita kali ini kita akan masuk materi baru terkait dengan ragam ahli waris. Pembagian ahli waris yang nanti akan kita coba klasifikasikan. Sebelum kita masuk pada materinya, saya mencoba memaparkan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa mampu mengklasifikasikan antara ashabul furud dengan asobah. Insyaallah setelah perkuliahan ini tujuannya adalah kita semuanya insyaallah bisa membedakan mana ahli waris yang termasuk bagian dari ashabil furud dan mana yang termasuk asobah. Sebagai referensi penelitian yang sudah pernah diteliti dan bisa menjadi rujukan kita, insyaallah ini ada penelitian kami dengan judul Kewarisan Zawil Arham dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Ya, insyaallah ini bisa nanti di-share di WhatsApp masing-masing. Baik, teman-teman sekalian, jadi materi kita adalah ragam ahli waris. Ya. Tentu kita sudah tahu bersama ya, tentu kita tahu bersama sebaran ahli waris. Ya, terlihat seperti bagan di atas ya. Saya kira kita sudah menghafalkan semuanya. Zauj, zaujah, ibn bin, ibn bintu ibn, ab, abul ab, umul dan seterusnya. Inilah ahli waris yang berhak menerima warisan tentu dengan syarat-syaratnya. Nah, sekarang kita mau membedakan mana di antara ahli waris ini yang termasuk ashabil furud dan termasuk asobah ya, karena secara umum ahli waris itu dibagi menjadi dua ya. Ya, ahli waris itu setidaknya ada dua. Pertama dikatakan sebagai ashabu al furud. Kemudian yang kedua adalah asobah. Nah, kira-kira ada yang tahu apa perbedaan antara ashabil furud dengan asobah? Antum sudah ada gambaran apa perbedaan jenis ahli waris yang dikategorikan sebagai ashabil furud dengan asobah? Belum. Sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa bagian-bagian ahli waris itu disebutkan di dalam surah An-Nisa. Ya, ada pertama An-Nis 1/2. Ini namanya al-furud. Al-furud al-muqaddara. Ya. Al-furudul muqaddara. Ada setidaknya ada 6 ya. Pertama 1/2, 1/4, 1/8, 1/6 atau 1/3, 1/6, 2/3. Ah, ini namanya al-furud al-muqaddarah. Ini namanya al-furudu al-muqaddarah. Kenapa dikatakan al-furudu muqaddarah? Karena bagiannya ini tetap ya, tidak berubah-ubah. Sudah pasti bagiannya 1/2. Nah, sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nisa, wa in kanat wahidatan falaha an-nis. Nah, bagian dari bintun, nah ini dia. Bagian dari bintun wa in kanat wahidatan, ketika dia sendiri falaha an-nis. Maka bagiannya adalah
1/2. Ini namanya al-furud. Nah, ini namanya al-furudul muqaddarah. Muqaddarah apa artinya muqaddarah? Yang terukur. Ya, yang terukur apa? Yang tertakar, al-furudul muqaddarah. Jadi ada bagian yang tetap bisa ditakar dan jelas. Ya. Jadi bagian ahli waris itu namanya al-furudul muqaddarah yang sifatnya tetap, ada setidaknya ada 6 ini. 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3. Diambil dari surah An-Nisa. Intisari daripada surah An-Nisa. Nah, bagi ahli waris yang memiliki bagian tetap tadi, itu dinamakan ashabul furud. Ashab artinya yang memiliki, ashabul furud yang memiliki bagian-bagian tetap. Nah, itu ahli waris kelompok pertama. Nanti kita coba cari yang mana di antara mereka. Contohnya tadi bintun ya, sudah ada contoh 1. Contoh 1 ahli waris yang memiliki bagian yang tetap. Nah, kebalikannya adalah ahli waris yang, ya, apa kebalikan dari bagian yang tetap? Tidak tetap. Nah, tidak tetap itu dinamakan sebagai asobah. Ya, asobah ini bagiannya hanya 1, namanya al-baqi. Nah, ini bagiannya tidak tetap. Al-baqi apa artinya al-baqi? Sisa. Nah, kira-kira ada yang tahu sisanya? Belum jelas. Ya. Jadi ashabil furud ini yang sudah jelas bagiannya. Nah, sedangkan al-asabah mereka-mereka yang hanya dapat sisa. Mereka-mereka yang dapat sisa belum tahu berapa sisanya. Ya, kita belum tahu, harus dihitung dulu. Harus diketahui dulu berapa bagian ashabil furud. Setelah itu dapat sisa, baru kita berikan kepada asabah. Nah, dari mana dalilnya? Ada yang ingat dalilnya? Dari hadis ya. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, alhiqu faraid bi ahliha. Berikanlah faraid, furud kepada ahliha. Ahliha artinya pemiliknya. Ah, ini dia. Nah, kita diperintahkan paling pertama memberikan ashabil furud dulu. Nah, jadi untuk pembagian warisan sebagaimana hadis Rasulullah, alhiqu faraid bi ahliha. Berikan dulu ashabil furud bagiannya. Nah, itu maksudnya hadis. Alhiqu faraid bi ahliha. Berikan furud ini kepada pemiliknya. Fama baqiya, adapun yang sisa berikan kepada siapa yang lebih aula. Fali aula rajulin dzakar, kepada asobah yang paling kuat, ya, yang paling aula. Apa artinya aula? Yang paling utama, ya. Yang paling utama. Jadi ada 2 ya, ashabil furud, al-asabah. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Sebenarnya bisa kita kategorikan menjadi 3 ya. Satu tambahan ini yang ada di antara ahli waris ini yang masuk bagian ashabil furud, di saat yang bersamaan dia juga masuk asabah. Bahwa dia bagian 1 dengan 2 ya. Nah, dia masuk di ashabil furud dan juga masuk di asabah. Jadi setidaknya ada 3 pembagian. Ada 3 pembagian dari ahli waris yang kita sudah pelajari sebelumnya, mulai dari zaujah sampai dengan mu'tiqah. Nah, sekarang kita mau tahu itu. Yang mana ashabil furud, yang mana asabah, yang mana yang masuk kategori dua-duanya. Bagaimana caranya? Nah, ini tugasnya antum. Teman-teman sekalian, kesempatan kali ini kita mau bagi 3 kelompok. Ya, 3 kelompok.
Silakan langsung dibagi 3 aja. Ashabil furud, ada asobah, ada kelompok ketiga. Sekarang tugasnya silahkan tentukan, berdiskusi ya, berdiskusi dengan mencari referensi. Silahkan cari di kitabnya atau di internet atau dalam surah An-Nisa, silahkan ya. Silahkan, siapa yang naik? Silahkan dicoret semaunya. Yang mana yang masuk asobah? Yang mana yang murni ashabil furud? Kita periksa satu-satu, mulai dari sesuai urutan. Zauj, nah, ini benar ya, karena dia punya 1/2 dan 1/4 ya. Zaujah, betul, dia punya 1/4 dan 1/8. Nah, ini kenapa ada merahnya di sini? Nah, berapa bagiannya nih? Akhun syakik. Ada yang dapat bagiannya dalam Al-Quran? Ah, dia yang ada yang ini ya. Kalau akhun syakik, tidak ada bagiannya ya. Dia asobah. Dia asobah ya. Ya. Nabi SAW mengatakan, alhiqu fara'id bi ahliha. Ahliha itu kebanyakan perempuan. Coba kalian, ada laki-laki tapi sedikit. Yang banyak zaujah, bintun, bintu ibn, jaddah, ukhtun syakika, ukhtun di ab, ukhtun di Sisanya yang laki-laki hanya ab, jad, zauj. Jadi makanya dia dikasih di surah An-Nisa. Ini bicara di surah An-Nisa. Ini kita konteksnya di surah An-Nisa. Jadi ini bagian-bagian ini kebanyakannya untuk perempuan. Jadi bagiannya perempuan jangan diganggu gugat. Nah, itu sudah paten itu. Tidak bisa diganggu gugat. Kalau ada sisanya, baru fali aula rojulin zakar. Baru kita cari yang laki-laki kalau ada sisanya. Tapi biasanya sisanya banyak ya. Ya, biasanya sisanya lebih banyak atau sedikit atau bahkan tidak ada. Tergantung kondisinya. Kita mulai asobah bin nafs. Ya. Kita mulai dari sini ya. Ini sudah betul. Ibn. Nah, dia asobah. Kemudian ini sesuai dengan asobah itu hanya kita pilih salah satunya saja. Tidak mungkin semuanya dapat. Kita pilih salah satunya yang untuk mendapatkan sisa. Tanya, ini. Ibn, ab. Ab juga masuk asobah bin nafs. Sehingga ini sekaligus menjawab kelompok ketiga. Ya. Pertanyaannya, yang mana ashabul furud di saat yang bersamaan dia asobah. Nah, ini contohnya. Abu. Ya. Abu ini pasti dia dapat 1/6. Tidak bisa diganggu gugat ini. Kalau ada sisa, tambah lagi alba. Demikian perbedaan antara ashabil furud dan asobah. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Yang asobah yang paling utama, Ustaz. Ya. Ini kalau misalnya ada yang sisa, kemudian dikasih ke asobah yang paling utama, apakah asobah yang paling utama mendapatkan semua sisa itu, ataukah kemudian masih dibagi lagi ke asobah yang utama berikutnya? Baik, pertanyaan bagus. Ya. Jadi bagaimana pembagian asobah itu? Ya. Jadi asobah itu mengambil semua sisa. Mengambil semua sisa, tidak berpindah ke setelahnya. Kecuali dia dalam 1 derajat. Kecuali dia dalam 1 derajat. Contoh Ibnu ini ada 3 orang. Bagi 3. Nah, partisipasinya sebagai kesimpulan bahwa di sini kita belajar bagaimana pembagian warisan yang biasanya kita menyangka wanita dibelakangkan, ya, pada hakikatnya dalam surah An-Nisa mengajarkan kepada kita keadilan semua, ya, tanpa ada diskriminatif. Justru wanita ini didahulukan, ya, didahulukan karena sebagian besar di antara mereka adalah ashabil furud.
Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami bersama, dan insya Allah nanti kalau sudah terjun ke masyarakat, ada permasalahan, ada yang bertanya, kita sudah bisa jawab semuanya. Karena tujuan pembelajaran kita prodi perbandingan mazhab adalah mencetak para mufti, para mufti dan hakim. Kalau di tengah masyarakat ada yang bertanya tentang warisan, kita sudah bisa menjawabnya dengan baik dan benar, insya Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.